Oke guys, misteri lanjut ya. Ya, jadi boleh yang off cam boleh ya. Kalau berhalangan untuk on cam boleh. Yang penting jangan sampai kelewatan aja ya. Jadi strategi mengerjakan soal TOEFL bagian structure dan written expression. Jumlah soalnya ada terdiri dari structure itu 15 soal dan untuk written expression itu 25 soal. Totalnya ada 40. Dan untuk waktu mengerjakannya itu 25 menit untuk 40 soal. Ya. Oke. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, 40 dibagi 25 itu ya 31 atau 32 gitu ya, 30 detik per satu soal. Gitu. Untuk strateginya ya, selain kita tahu macam-macam soalnya ya, kita harus terbiasa dengan direction. Apa sih direction itu ya? Direction itu kayak tata cara mengerjakan seperti itu ya, itu nggak usah dibaca nggak apa-apa. Jadi nggak usah dibaca ya. Langsung aja mengerjakan soal nomor 1 sampai 15. Dan soal nomor 1 sampai nomor 15 itu soal yang 1 sampai 5 maksudnya ya. Itu soal yang paling gampang daripada nomor 11 sampai 15. Dan biasanya lebih sulit kalau 11 sampai 15. Oke. Dan untuk selanjutnya pertanyaan nomor 16 sampai 20 yang gampang ya. Jadi ada yang dikasih gampang-gampang. Jadi jika masih ada sisa waktu, teman-teman nanti periksa aja yang susah-susah itu tadi ya. Antara nomor 11 sampai 15 sama 36 sama 40. Dan jangan biarkan lembarnya kosong ya. Karena coba pilihan ABC semua ya. Gitu. Selanjutnya kita akan belajar langsung di skill pertama ini. Ya, skill pertama. Ada apa aja di sini? Skill pertama kita harus paham konsep yang namanya ini. Soal dalam TOEFL itu pasti dalam bentuk kalimat. Ya, dalam kalimat adalah susunan kata dan kalimat adalah susunan kata yang harus terdiri dari subjek dan verb. Ya, minimal teman-teman harus paham sama subjek dan verb gitu. Maka dari itu pastikan setiap ada satu subjek harus memiliki satu kata kerja. Tuh ya, ini yang merah ini berarti wajib ya, wajib dipahami. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap atau dihilangkan. Baik itu verbnya atau subjeknya yang dihilangkan. Atau bisa-bisa keduanya. Ya. Langsung ke contohnya aja. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Jadi ini ada was backed up for miles on the freeway. Kita identifikasi, kita cari dulu apanya, kita cari verbnya. Nah, was backed up ini adalah kata kerja ya. Jadi sudah ada kata kerja maka fokuslah mencari subjeknya. Namanya kata kerja ya. Berarti butuh subjek. Maka dari itu untuk pilihan alfa itu adalah traffic. Traffic itu kata benda. Nah, yang bisa menjadi subjek itu adalah kata benda ya. Dan untuk traffic itu kata benda dalam bentuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Alias kalau benda yang nggak bisa dihitung pasti hukumnya singular. Kemudian untuk yang B itu in the morning. Nah, in the morning itu bukan kata benda ya. Kemudian yesterday juga bukan kata benda, tapi keterangan waktu ya, in the morning, yesterday. Cars itu kata benda, tapi jamak ya, karena countable, jadi dia ini ada S-nya berarti dia plural. Countable yang plural. Maka pilihannya antara A sama delta. Itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih jawabannya yang mana. Boleh dijawab. Yang A bukan. Oke, alfa ya. Cekidot. Mute. Ya.
Kalau verbnya ini singular, was itu singular, maka subjeknya juga harus singular gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha ya. Ada pertanyaan teman-teman dari ini? Tidak ada. Baik, kita lanjut berarti ya. Oke, untuk yang kedua. Pastikan setiap ada satu subjek harus memiliki satu kata kerja. Ini mesti ulang-ulang biar teman-teman itu terbiasa ya, terbiasa. Karena dalam satu kalimat bisa jadi ada yang tidak lengkap atau dihilangkan, baik itu verbnya atau subjeknya. Atau bisa juga yang dihilangkan keduanya, subjek dan verbnya. Contohnya, nah karena masih azan lagi guys ya, kita ini dulu, dengerin azan sebentar. Jadi, Miss Li tekanin lagi ya tadi ya, setiap ada satu subjek harus memiliki satu kata kerja, itu disebut kalimat. Konsepnya mengerti TOEFL itu. Contoh yang kedua, the boy ... going to the movies with a friends. Kira-kira teman-teman sudah bisa menjawab nggak ini? Nomor 2 ini. Alpha. The boy, he is going to the movies with a friend. Ada yang Delta. Will be. Delta. Will be. Delta. Ya. Thank you guys. Kalau kita pilih alpha, maka nanti subjeknya double karena sudah ada the boy ditambahin he. Double ya, nggak boleh karena kebanyakan subjek alias double subjek. Yang kedua, he always was, ini juga double subjeknya he lagi. Kalau kita pilih Charlie, verbnya yang double ya, verbnya. Ada is, relaxing, sama going. Jadi relaxing sama going. Jadi double relaxing sama going. Ya, jadi satu aja. Maka dari itu yang harus kita pilih adalah will be. Karena will be itu adalah auxiliary. Auxiliary itu biasanya berdirinya tidak sendiri, tapi dia berdiri untuk menemani si kata kerja yang memang butuh ditemani. Ya, contohnya kayak verb in. Seperti itu. Verb 3. Oke, verb in, verb 3. Oke guys, jadi pilihan yang paling tepat adalah delta, will be going. Ya. Contoh yang ketiga, boleh dijawab. Ada yang tahu nomor 3? Bravo. Beta. B. Bravo. Adi. Delta, ada yang bravo. B. Oke, kita bahas. Bravo. Bravo ya. Untuk ini ya, engineers itu adalah subjek ya, subjek. Subjeknya kebetulan plural ya, ada S-nya di sini. Kemudian untuk for work itu disebut PP. Apa sih PP itu? PP itu singkatan dari prepositional dan phrase ya. Jadi bacanya prepositional phrase. Nanti teman-teman harus terbiasa dengan istilah PP ya. PP bukan pulang pergi ya, tapi prepositional phrase. Frase yang diawali oleh preposition, maksudnya gitu. Dalam bahasa Indonesia itu frase ya, frasa. Frasa itu lebih dari satu kata. Nah, lebih dari satu kata yang diawali oleh si kata depan for gitu. Kata depan seperti di, ke, untuk ya, itu namanya kata depan. For, in, at ya. Banyak sekali preposition, nanti teman-teman bisa googling ya, tambahan sebagai ilmu tambahannya, teman-teman bisa nyari sendiri. For itu disebut preposition. Maka untuk setelah for atau setelah preposition yang lain kita sebut namanya PP, prepositional phrase. Apalagi di sini ada on lagi ya, for work on gitu. Jadi ini PP. Fungsi PP dalam sebuah kalimat itu kita anggap tidak penting ya. Diingat-ingat ya, dicatat. Fungsi PP di dalam sebuah kalimat itu tidak penting. Ya, tidak penting maksudnya adalah dia tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja. Seperti itu. Makanya kita sebut tidak penting. Gitu ya. Maka dari itu
kita harus berpegang teguh dengan konsep sebuah kalimat yang mana pastikan setiap satu subjek harus memiliki satu verb. Untuk itu nomor 3 di sini hanya subjek, belum ada verbnya. Nah, untuk itu yang kita pilih adalah bravo. Karena apa? Karena necessary bukan kata kerja. Hopefully juga bukan kata kerja. Next month juga bukan kata kerja. Kok tahu, Miss? Ya, kita buka kamus kalau ingin tahu ya. Satu-satunya jalan memang kita buka kamus kalau nggak tahu artinya. Dan kebetulan B ini terdiri dari are sama needed. Are itu auxiliary, needed itu verb. Maka verb ketiga itu nggak bisa berdiri sendiri, harus digandengin sama to be. Sini are needed. Oke, seperti itu ya guys. Next. Nah ini langsung latihan nih. Nomor 1, the president titik-titik the election by a landslide. Ada yang tahu? Alpha. 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 Banyak yang alpha ya. The president sebagai subjek ya. Kemudian untuk the election, nah ini itu kata benda ya, the election gitu ya. Karena kok tahu itu kata benda? Karena diawali oleh kata depan the ya, artikel the. Maka dia disebut objek ya. Dan yang hilang di sini adalah verbnya. Missing verb itu hilangnya kata kerja. Makanya antara A, B, C, D yang kata kerja itu adalah alpha, won. Kalau B itu nanti kata bendanya double alias subjeknya double, ada he lagi gitu ya. Tuh, kalau yesterday bukan kata benda dan bukan kata kerja, tapi dia keterangan waktu atau disebut adverb umumnya. Fortunately juga bukan kata kerja. Nomor 2. When titik-titik the conference. Ada yang tahu jawabannya apa? C. Charlie. C. Charlie. Ada yang lain lagi? Ini ya Charlie ya guys ya, ini ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada, ya udah kita bahas. Ini adalah kalimat pertanyaan karena ada tanda tanya. Dan kalimat pertanyaan itu ciri-cirinya wajib ada auxiliary di depan atau kata kerja yang di depan. Kalau tidak ada auxiliary ya kata kerja di depan. Auxiliary itu kata kerja bantu. Nah, setelah itu subjek dan verb. Karena dibalik ya, ini namanya inversion. Kalimat yang dibalik yang harusnya subjek, harusnya SPO gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu SVO ya, subjek, verb, objek. Tapi ini dibalik auxiliary-nya harus di depan. Seperti itu. Jadi, setelah when itu harusnya auxiliary. Mana ini auxiliary-nya? Untuk A langsung the doctor. Untuk B juga, untuk D juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Did the doctor attend? Next. Nah, ini kita tebak-tebakan benar atau salah aja ya. Biar ada variasinya, guys. Last week. When suara saya kok guys. Last week when we searched at the Nearby Mountain Lake. Benar atau salah? Subjeknya nggak ada. Benar atau salah? Salah. Salah. Subjeknya nggak ada. Incorrect. Incorrect. Check it out. Yes, incorrect guys. Kalian benar ya. Kita bahas yuk. Dan untuk pembahasannya, last week itu disebut keterangan waktu ya, atau disebut adverb lebih umumnya, lebih khususnya lagi adverb of time. Dan untuk went fishing itu adalah kata kerja. Maka foretold at the Nearby Mountain Lake itu ada apa tadi, disebut apa? Ayo masih ingat nggak? Duh, ketahuan deh. Iya, PP ya, preposition. Kepencet guys.
Jadi yang tidak hadir di sini adalah subjek, karena tiba-tiba langsung ada kata kerja. Mendadak ada kata kerja tapi tidak ada subjeknya. Maka kalimatnya salah. Kalau yang benar gimana? Ya dikasih subjek sebelum kata kerja di sini. Last week misalnya siapa? I went, you went, she went. Jadi bebas ya, mau subjeknya apa aja boleh. Selanjutnya guys, benar atau salah? A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Benar. Correct. True. Correct. 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 Check it Correct, out. Miss. Yes, correct guys. Oke. Kita bahas ya. Dan untuk pembahasan di sini dimulai dari a schedule of the day's events can be obtained. Aduh, kepanjangan guys. Sorry. Ini misalnya salah edit ya guys ya. Jadi subjeknya itu a schedule of the day's events. Ini ya, panjang ya. Ada of. Of itu apa sih fungsinya? Of itu fungsinya untuk menggandeng kata benda plus kata benda. Ayo Miss Brida coret-coret, ayo. A schedule of the day's events. Ini adalah subjek yang mana ada tanda of. Of itu fungsinya untuk menggandeng ketika kata benda ketemu kata benda. Ya. Jadi kata benda ketemu kata benda itu nggak boleh bergandengan kalau nggak di apa sih ini namanya, nggak dihijabin sama si of ini ya. Harus digandengin sama of, dipisah sama of gitu biar bisa gandeng. Gitu. Kemudian untuk verbnya itu adalah can obtain ini ya. Oke, can obtain. Di sini can obtain ini harusnya garis merahnya di sini ya guys ya. Can be obtained gitu. Jadi subjek verb otomatis ini adalah kalimat yang sudah benar karena subjek dan verb sudah hadir gitu. Jadi sesimpel itu ketika teman-teman mengidentifikasi soal di dalam TOEFL, cukup kalian memahami mana subjek dan verb gitu ya guys ya. Selanjutnya, a job on the day shift or the night shifts at the plants available. Benar atau salah? Incorrect. 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 Ada yang Correct. lain? Incorrect, Miss. Incorrect. Incorrect. Check it out. Yes, incorrect guys. Mana sih yang bikin salah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada verbnya. No verb. Woi, sudah No verb. pintar ini ya, sudah pintar. Saya senang kalau teman-teman sudah paham ya. Oke, untuk pembahasannya, a job itu sebagai apa? Sebagai subjek. Ya, Subject. benar sekali. A job sebagai subjek. Untuk on the day shift or the night shift, itu sebagai apa? Objek. Hah? Objek. Sebagai apa? Ayo, sudah lupa. Tadi misalnya sudah PP. Modifier. PP, pulang Miss. pergi ya, prepositional phrase ya. PP, karena diawali sama kata depan on. Position. Maka yang bikin salah adalah, apanya yang missing tadi? Verbnya, Miss. Iya, betul sekali. Karena yang missing verbnya, maka disebut kalimat yang salah. Kurang verb ya. Gitu. Kecuali kalau kalimatnya seperti ini. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Jadi is-nya ditaruh di sini ya. Is gitu. Was, is, yang penting singular lah ya. Available itu tersedia. Oke. Selanjutnya. The new computer program has provides a variety of helpful application. Incorrect. Correct. Correct. Benar. Incorrect. Incorrect. Correct. Oke, Incorrect, Miss. Yes, incorrect. Why? Kenapa incorrect? Ada Oh, yang has tahu? provided. Karena itu has provided. Has Supposed to provided. be has Harusnya participle. apa? Past Has participle. provided. Has provided. Oke, harusnya has provided. Oh, I see. Udah jago nih kayaknya nih. Amin ya.
Kita bahas di sini. The new computer program itu sebagai noun, dan noun-nya di sini karena diawali dengan the itu pasti noun, dan noun itu berhak menjadi subjek kalau di depan ya. Subjek dalam bentuk noun phrase ya. Teman-teman mungkin kemarin ada yang tanya noun phrase itu apa, Miss? Ya. Noun phrase itu kumpulan beberapa kata yang menjadi satu kata gitu. The new computer program, dan kata benda asalnya adalah program ini. Jadi untuk the new computernya itu sebagai keterangannya. Oke, dan untuk has ini sebagai verb, provide sebagai verb. Jadi verbnya kebanyakan ya, kecuali provide-nya ini menjadi verb ketiga ya. Ingat ya, kata kerja yang boleh digandengin sama auxiliary itu hanya kata kerja ing sama verb 3 ya. Kalau provide ini kan bukan verb ing, bukan. Verb 3 juga bukan ya. Jadi di sini seharusnya verb ketiga provide itu. Ini provide itu harusnya verb ketiga. Oke, jadi yang salah itu ya kata kerjanya. Satu aja, misalnya kalau the new computer program provides gitu boleh. Kalau has aja juga boleh gitu. Salah satu aja ya. Next, the box can be opened only with a special screwdriver. Benar atau salah? Correct. Correct. Correct, Miss. Correct. Correct. Ada yang incorrect? Correct. Correct. Oh, correct. Yes, correct. Kalau gitu kita bahas ini dia. Jadi untuk the box itu sebagai subjek, ya. Subject. Can be open sebagai verb, Verb. ya. Seperti itu. Next, selanjutnya the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Incorrect. 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 Double Apa yang bikin subject. incorrect, guys? Double subject. Double subject. Double subject. Check it out. Incorrect ya. Jadi untuk the assigned text itu sebagai subjek ya. Subject. Ini ada for ya. For itu PP ya. For history class itu sebenarnya di sampai kelas itu satu kesatuan subjek. Namun di sini mesti tekanin yang di sini ya. The assigned text. Karena ini adalah subjek utama, maksudnya ketika sebelum ditambahin keterangan lainnya. Kemudian di sini ada it. It itu adalah kata ganti ya. Kata ganti benda yang mana dia itu tidak sebagai objek di sini ya, tapi dia itu subjek. Maka subjeknya kebanyakan ya, dan verbnya contains. Oke, jadi untuk kalimat ini kebanyakan subjek. Salah. Oke guys, kita lanjut ke skill selanjutnya. Di sini ada object of preposition. Nah, object of preposition itu seperti PP ya, sama ya. Kata lain dari prepositional phrase itu bisa disebut object of preposition. Kenapa kok disebut objek? Namanya itu objek karena tidak mungkin menjadi subjek meskipun dalam bentuk kata benda. Gitu ya. Konsepnya seperti itu penamaannya. Oke. Jadi dalam satu kalimat harus ada paling tidak apa? Satu subjek dan satu verb. Maka jangan sampai terjebak dengan yang namanya PP atau object of preposition karena dia bukan subjek. Contohnya seperti ini. With. Nah, ini ada kata depan with ya, ada preposition with. With his friends titik-titik found the movie theater. Gitu. Maka untuk pilihannya ada has, ada he, ada later, ada when. Kira-kira teman-teman pilih yang mana yang benar? He. Bravo. Pilih B. Bravo, Miss. Oke, good. Bravo. Check it out. Nah, ini verb 2 ya, found ya guys ya. Found itu verb 2. Jadi verb 2 itu bebas mau subjeknya singular, mau plural bebas ya. Karena verb kedua. Tapi dia tensesnya simple past. Oke, jadi with his friend itu bukan sebagai subjek guys, with his friend, tapi dia sebagai PP atau object of preposition. Yang tidak ada dalam kalimat ini adalah subjeknya. Tiba-tiba langsung ketemu si found. Maka pilihan yang paling tepat adalah
bravo alias he. Karena has itu kata kerja, later keterangan, when juga keterangan. Ketika itu ya, kata sambung. Oke guys. Ini ada pilihan pertanyaan pertama. After joining class, titik-titik are going to have lunch together. Silakan dipilih. The student. Students. The student. Students. Oke, tambah pinter ya teman-teman ya. After joining class ini disebut sebagai PP. Kemudian are going to have itu disebut sebagai verb yang plural. Karena are ya. Maka yang tidak ada adalah subjeknya, ketinggalan subjek. Dan satu-satunya, ini karena plural ya, maka subjeknya juga harus plural. Gitu. Kalau the boy itu subjek yang singular. Kalau yang Charlie itu subjek yang plural. Kalau finishing bukan subjek ya. Them juga bukan. Them itu objek ya. Maka pilihan yang paling tepat adalah Charlie, the students. Nomor 2. At the building site, blah blah blah, with the most experience were given the most intricate work. The carpenters. Wah, 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 wah. Sudah seminggu ini kayaknya yang jawab ya. Maka pembahasannya at the building site disebut PP karena diawali dengan at ya, atau object of preposition tadi objek ya. PP, prepositional phrase. Kemudian untuk with itu juga PP karena diawali dengan with. Dan were given itu adalah apa guys? Verb. Yes, good. Itu adalah verb yang plural. Gitu. Oke, jadi yang hilang adalah subjeknya. Subjek yang plural apa yang singular? Plural. Ya, plural. Karena verbnya plural, maka antara A, B, C, D yang plural adalah Charlie, the carpenters. Gitu ya. Of the road, itu ada prepositionnya, jadi nggak bisa jadi subjek. Will be built, itu verb. Ya, karena di sini sudah ada verb. The man itu boleh, tapi dia tidak plural. Nah, pluralnya man ada yang tahu nggak? Man. Ya, Man. pakai Man. E ya, Pakai I. panjang. Ya, man gitu. Selanjutnya, be careful of appositive. Apa sih appositive itu? Appositive adalah kata benda atau kata ganti benda yang berfungsi mendeskripsikan kata benda atau kata benda lain. Semoga tidak bingung ya. Dengan cara tidak bingung adalah melihat contoh. Appositif bisa membuat kita bingung untuk membedakan apakah itu noun yang berfungsi sebagai subjek atau bukan. Memang fungsi apositif di dalam soal itu membuat kita bingung ya. Tapi jangan khawatir ya guys, karena ciri-ciri apositif itu terletak sebelum atau sesudah noun atau pronoun dengan koma. Nah, contohnya nih, Hari, koma, siapa sih Hari itu? Oh, Hari itu the most diligent student in the class. Koma, baru langsung kata kerjanya. Jadi sebenarnya cuma ini aja kalimatnya. Hari is joining math competition. Gitu ya, itu namanya satu kalimat. Tapi kalimat itu divariatifkan menjadi adanya beberapa frase dan frase itu dalam bentuk apositif. Nah, apositif itu menjelaskan subjek utamanya si ini, si Hari itu tadi. Hari, siapa sih Hari? Koma itu loh, the most diligent student in the class gitu ya. Jadi tandanya ada koma di sini. Oke, jadi untuk apositif itu apakah mempengaruhi sebuah kata kerja? Tidak ya, apositif itu tidak penting alias tidak mempengaruhi perubahan kata kerja karena yang mempengaruhi perubahan kata kerja adalah subjek utama di sini adalah Hari, kemudian di sini ada is. Oke, lanjut.
Oke. Kok masih berisik ya? Siapa ya? Sudah saya mute kok masih kedengeran gitu. Loh, sudah saya mute ya? Sudah saya mute. Jangan dinyalain lagi ya suaranya ya. Oke, ini A positif. Contoh soalnya seperti ini. Titik-titik Rihanna, is having concert in LA. Pilihannya ada right now, ada happily, ada because of the time, dan the singer. Ada yang tahu jawabannya? Boleh dinyalain ya, boleh. Delta. 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 Delta, oke. Rihanna sebagai subjek, ya. Is having sebagai verb, dan kalimatnya sudah lengkap ada subjek sama verb. Nah, makanya tinggal mencari keterangan subjek itu sendiri. Yang mana nih kira-kira? Karena di sini ada koma ya. Ingat ya, koma di sini fungsinya itu pasti sebelumnya ada keterangan tambahan. Setelah koma kok langsung verb, berarti di sini ada apositif gitu. Apositif itu menjelaskan kata benda setelahnya. Ini Rihanna ini siapa sih gitu ya. Kalau right now itu bukan keterangan benda, tapi keterangan waktu. Happily itu keterangan kerja. Because of the time, ya ini gara-gara ya, gara-gara waktu gitu. Jadi dia bukan keterangan kata benda. Maka the singer itu adalah keterangan si Rihanna ini, kata benda. Oke, selanjutnya exercise skill 3. Bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shoots. A. A. An excellent basketball player. Ada yang lain? Alpha. Alpha. Ya sama ya, alpha A sama ya. Alpha, Miss. Alpha. Oke. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Sarah itu sebagai subjek. Mrs. itu sebagai verb. Verb. Sebentar, internet saya tulisannya ada unstable. Oke. Rarely itu cuma keterangan aja ya guys ya. Keterangan kata kerja rarely misses gitu ya. Kemudian subjek verbnya sudah ketemu. Ya. Kalau kita pilih subjeknya sudah ketemu, otomatis di sini jangan cari yang subjek verb lagi. Ya. Subjek verb itu berarti kalimat ya. Nah, kalau kita lihat B, an excellent basketball player is, nah ini adalah kalimat karena ada is-nya. Ya, ini sebagai subjek, maka itu kalimat, disebut kalimat. Jangan dipilih. Untuk Charlie, Sarah is. Nah, ini apalagi ini juga kalimat ya. Kemudian untuk yang delta itu juga kalimat, her excellent basketball play. Nah, makanya di sini maksudnya kalimat yang salah ya, di sini harusnya s gitu mungkin. Maka di sini yang noun adalah noun phrase, an excellent basketball player. Menjelaskan Sarah itu siapa, itu. Oke, nomor 2. Tom bla bla Tom, bla 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 is fixing the car. A. Alpha. 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 Oke, alpha. Check it out. Is fixing sebagai verb, Tom sebagai subjek. Jadi subjek verbnya sudah aman. Yang dicari di sini apa ya? Kemungkinan besar adalah apositif setelah koma ya. Positive. Koma. Maka jawabannya yang paling tepat adalah alpha. A really good mechanic. Gitu guys. Oke, skill keempat. Ya, setelah kita belajar apa aja tadi ya, sudah ada 3 yang sekarang yang keempat. Be careful of present participle. Apa sih present participle itu? Nah, kata kerja berupa ing ya, verb yang diingkan. Itu namanya present participle. Jadi present participle itu bukan kata kerja di sini, tapi sebagai adjektif. Loh, kenapa? Biasanya kan disebut kata kerja. Contohnya is going, itu kan kata kerja. Oke.
khusus ini itu tidak boleh disebut kata kerja karena dia tidak ada apanya, tidak ada auxiliary-nya. Seperti contohnya ini, the man talking. Nah, dia tidak disebut kata kerja karena tidak ada auxiliary-nya atau kata kerja bantunya, ya. Jadi sudah bilang tadi verb ing atau verb ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri kalau dia sebagai kata kerja. Ketika dia berdiri sendiri, maka dia disebut adjektif atau kata sifat, gitu ya. Yang mana kalau dipanjangin menjadi adjective clause yang di-reduce. Nah, alias kalau kita terjemahkan the man talking, laki-laki yang ngomong, itu ya. Ada yangnya. Dalam bahasa Indonesia itu ada yangnya gitu. Laki-laki yang sedang berbicara atau yang ngomong itu, yang ngomong sama temennya itu has a minimarket, punya minimarket loh gitu. Bisa ditambahin sendiri ya lohnya. Jadi untuk itu goalnya adalah jangan sampai terjebak dengan verb ing ini karena verb ing ini bukan sebagai kata kerja gitu guys. Dan untuk verb ing yang berfungsi sebagai kata kerja adalah yang ada auxiliary-nya is, are, was, were, atau been gitu. Contoh soalnya aja deh langsung. The child titik-titik playing in the yard is my son. Now is he sama was. Silakan dipilih. Ya, Is. 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 Yes. Is. Ingat lo ya. Oh. Talking, playing ini bisa saja bukan sebagai kata kerja kalau tidak ada verbnya. Dan masih ingat konsep pertama kita, setiap satu kata kerja maka subjeknya satu. Satu subjek, satu kata kerja. Now. No, Hey. no. Wes, lumayan ya. Udah suhu ini. Check it out. Nah, karena dalam kalimat sudah lengkap subjek sama verbnya ya. Mana sih subjeknya? Ini dia, the child. Ya. Untuk verbnya mana, guys? Ya, ini ya, is, ya kan? Is. Emang is itu bisa disebut verb ya, Miss? Iya. Auxiliary, to be, dan kawan-kawannya modal, itu disebut kata kerja. Ya, meskipun dia cuma pembantu di situ. Tapi dia tetap disebut kata kerja. Maka dari itu disebut kalimat yang sudah sempurna karena sudah ada subjek the child dan sudah ada kata kerja is gitu. Maka yang kita pilih di sini adalah alpha guys. Now the child now playing in the yard is my son. Jadi untuk di titik-titik di sini jangan sampai pilih apa? Jangan sampai pilih is karena sudah ada kata kerja. Jangan sampai pilih he karena sudah ada subjek the child. Jangan pilih was karena sudah ada is gitu ya, karena sudah ada kata kerja. Maka satu-satunya yang bisa dipilih adalah now. Oke. Selanjutnya ini guys. Exercise skill 4. Pilih yang salah guys. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. A. Alpha. A. Alpha. Correct. Alpha. Ada Alpha. yang alpha, ada yang bravo. Alpha. Yes, bravo. Oke, Miss Li ingetin lagi. Kalau mengidentifikasi soal, cari kata kerjanya sama subjeknya dulu. Gitu ya. Bos sebagai apa, guys? Verb. Sebagai verb. Nah, terus Auxiliary. bos yang kedua sebagai apa? Hah? Preposition. Iya, sebagai verb ya. Preposition. Yang verb itu, yang asli verb itu yang mana? Yang kedua, Ada yang Mas. kembar nih. Was. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, verb asli ya. Kenapa? Karena kalau was di sini disebut selain kata kerja, maka
dia tidak bisa dihukumi selain kata kerja di sini karena was di sini sebagai auxiliary yang mana kalimat ini adalah kalimat yang nonverbal ya, kalimat nominal gitu loh ya. Teman-teman mungkin waktu SMP ya pernah belajar tentang kalimat nominal, kalimat verbal ya. Itu. Nah, untuk was di sini dia itu sebenarnya tidak guna ya karena di sini trying ini itu disebut adjective clause yang sudah di-reduce. The speaker trying seharusnya. Karena sudah ada verb di sini, was. Untuk yang kedua, are ini sebagai apa? Ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya, karena sudah ada verb utama di sini. Mana? Ada modal. Should report. Should. Ya, should report. Nah, report ini adalah verb gandengan dari si modal should gitu. Maka yang salah di sini adalah are, nggak perlu ya. Karena apa? Karena completing itu bisa berdiri sendiri, tidak sebagai verb di sini. Karena subjeknya cuma satu, jadi verbnya satu aja gitu. Ya, kalau nomor satu tadi bosnya kan nggak digarisbawahi ya guys ya. Otomatis dia sudah benar gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini should itu juga tidak digarisbawahi, berarti reportnya otomatis benar, reportnya itu sudah benar karena should itu pasti digandengin sama verb ke satu gitu. Tuh ya. Oke, selanjutnya yang kelima nih, setelah kita belajar memahami present participle, maka lawan dari atau gandengannya sih ya adalah past participle. Nah, kalau past itu verb ketiga ya, tapi dia termasuk adjektif bukan verb. Sama sih ya, 11-12 sama si present participle, cuma dibedakannya adalah artinya aja. Contohnya kayak gini ya, the poem written by Paul gitu. Jadi puisi yang ditulis gitu. Kalau tadi kan bentar, mesti balik lagi sini. Kalau di sini kan the speaker, the travelers gitu ya. The speaker itu subjek dalam bentuk manusia. The travelers juga subjek dalam bentuk manusia. Ya, jadi rata-rata ya 99% ketika kalimatnya dalam bentuk present participle, ya ada present participle yang tanpa auxiliary itu dalam bentuk aktif, kalimat aktif yang mana subjeknya adalah orang gitu. Nah, akan tetapi kalau past participle itu biasanya subjeknya dalam bentuk 99% itu bukan orang ya. Rata-rata ya. The poem written by Paul appeared in magazine. Jadi, untuk written di sini sebagai adjektif ya, adjektif dalam bentuk past participle yang mana artinya puisi yang ditulis, bukan yang menulis ya, tapi yang ditulis by Paul. Jadi rata-rata ciri-ciri dari si verb ketiga itu diikuti oleh si preposition by Paul. By, ada by-nya. Paul ini nama orang ya, karena budaya Indonesia sama budaya Barat itu beda untuk penamaan orang, maka untuk nama itu pasti diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, untuk appeared ini adalah sebagai verb ya. Verb keberapa? Verb kedua. Karena verb ketiga nggak pernah bisa berdiri sendiri, makanya disebut verb kedua ya. Kalau verb kedua bisa berdiri sendiri. Oke. Jadi contoh soalnya ada the packages titik-titik mailed at the post office will arrive. Pilihannya ada have, were, them, dan just. Yes. Just. Delta. Ada Delta. lagi? Delta. Delta semua. Oke, check it out. Oke, guys. Karena konsep kalimat adalah minimal ada satu subjek dan satu verb, ya, maka tidak mungkin ada dua verb. Jika hanya satu subjek, dalam pilihan kita harus memilih selain verb antara them dan just, ya. Maka them di sini itu sebagai objek, ya. Jadi tidak mungkin ya tiba-tiba langsung objek gitu. Setelah subjek langsung objek, nggak mungkin ya, nggak mungkin ngumpul gitu. Karena noun ketemu noun itu nggak boleh berkumpul kecuali
dipisah sama of ya, maka dia nanti menjadi satu kesatuan subjek ya. Itu. Maka mau nggak mau pilihannya adalah just ya. Kalau kita pilih have, di sini sudah ada will arrive, sudah ada kata kerja. Apalagi kita pilih were, di sini sudah ada kata will arrive juga. Jadi melt itu diingat-ingat ya, kata kerja bentuk ketiga sama verb ing itu bisa berdiri sendiri kalau bukan sebagai kata kerja tapi sebagai adjective dan jatuhnya setelah noun, entah itu noun orang, entah itu noun bukan orang gitu. Dan rata-rata kalimat di dalam soal TOEFL itu ketika subjeknya membutuhkan atau dikasih adjective clause yang di reduce, ketika subjeknya bukan orang maka sebagian besar itu pasti pakai past participle gitu guys. Oke, silakan pilih yang salah guys, nomor 1. Alpha. Alpha. Alpha, Miss. Alpha. Alpha. Oke. Alpha ya? Sepakat. Yeah. Oke, the money offered, jadi uang yang ditawarkan oleh gitu ya. Good. Untuk yang delta, waduh kepencet guys, pura-pura nggak tahu aja lah. Yang mana guys? Alpha. Tadi Oke, udah ada. Alpha ya. Jadi untuk verb utamanya adalah ini ya, have gitu. Oke, ini kita ringkas ya. Latihan 1 sampai 5. Nomor 1. The North Platte River titik-titik from Wyoming into Nebraska. Close. Bravo. Oke, Close. close, bravo. Nomor 2. A. The city of. The city of. Mungkin ada yang lain boleh loh guys. Ingat ya, satu soal itu waktunya cuma 30 detik ya guys ya. Miss baru baca, Miss 30 detik, Miss baru mau nyari arti di kamus, Miss. Wah, ya keburu habis waktunya satu soal, bisa-bisa sampai 5 menit nanti ya. Tapi kalau misalnya untuk latihan di rumah nggak apa-apa ya. Untuk latihan di rumah, pertama misalnya satu soal bisanya 10 menit, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari di-upgrade skill-nya. Oke, nomor 3. D. Delta. Delta. Bravo. Yang mana? Oke. Delta atau Bravo. Number 4. Delta. Apa, Zin? Nomor Alpha. Alpha. C. Ada yang Charlie. Oke, Charlie. C. Oh, kalau Alpha, R family of. Cekidot. Number 5. Kelihatan nggak guys? Pilihannya. Kelihatan ya? C. Charlie. Oke. Sekarang kita bahas ya. Untuk number 1 itu jawabannya adalah Bravo guys. Ya. Bengawan Solo River. Loh, tadi kok bukan itu soalnya ya. Ya, tapi sama lah ya susunannya ya. Sorry. Bengawan Solo River titik-titik from Sewu Mountain to Java Ocean. Jadi dia pakai flows ya. Susunannya di sini ada subjek ya, tapi di sini setelah subjek titik-titik akan tetapi from itu disebut PP ya. Jadi otomatis dia kehilangan si kata kerja. Nah, kata kerja di sini adalah cuma Bravo. Kalau yang A nanti subjeknya double. Kalau kita pilih C, flowing, maka kurang auxiliary ya, salah. Kalau kita pilih delta, itu ada with-nya alias disebut PP. Maka kata kerjanya ini yang benar, yang B, Bravo flows. Tadi teman-teman pilih flows ya. Oke. Nomor 2. Titik-titik Jombang receive its name from a Japanese word shortened Ijo Abang. Nah, tadi teman-teman juga jawabnya Alpha ya, the city of ya.
Nah, untuk Jombang ini sebagai subjek, receive sebagai verb. Jadi subjek verbnya sudah aman. Jadi untuk selanjutnya, it's name from nah ada from di sini itu disebut PP ya. PP itu nggak penting ya. Oke, jadi jawabannya adalah Alpha, the city of Jombang. Of itu fungsinya apa tadi? Fungsinya untuk menggandeng antar kata benda ya, the city sama Jombang. Kalau kita pilih Charlie, maka ini ada kata kerja is. Nah, sedangkan di sini sudah ada kata kerja receive ya, double nanti. Ada it lagi ya. Nanti kalimatnya ada dua di sini ya. Nggak boleh ada kalimat dua kalau nggak ada penghubung antar kalimat. Kita belum sampai di situ ya guys ya bahasanya. Untuk pilihan Bravo itu tiba-tiba langsung located in Jombang gitu. Ada in di sini. Ada preposition, maka nanti nggak ada subjeknya ya. Salah. Kalau kita pilih Delta, the tour included ya. The tour included the tour yang included itu kurang tepat karena subjeknya ya Jombang gitu. Oke. Selanjutnya nomor 3. Titik-titik jasmine are small and white. Subjeknya adalah jasmine, verbnya adalah are. Ya, maka sudah ini ya, sudah komplit. Maka jangan cari selain subjek atau verb. Kalau untuk sorry. Karena ini are ya guys ya, are itu verb yang plural. Oke, are itu verb yang plural. Tapi jasmine di sini Singular. ini singular. Nah, berarti yang jadi pertanyaannya adalah subjeknya belum ada nih ya. Berarti subjek benerannya belum ketemu karena subjeknya seharusnya dalam bentuk plural gitu. Untuk A, B, C, D, pilihannya yang plural adalah yang delta. Kalau kita pilih the ya, kecuali di sini is itu benar. Kalau kita pilih on ya sama ya, dia preposition nanti jadinya, jadi nggak bisa diikuti sama verb. Untuk Charlie, having flowers, the jasmine, kurang tepat ya, karena double noun nanti. Jadi pilihannya adalah delta. Untuk Bravo, the tetraclines, titik-titik antibiotics, arna. Kalau teman-teman melihat ada koma, diikuti sama langsung kata kerja, itu fix kalimat yang ada apositifnya atau penjelas kata benda ya. Oke, jadi untuk itu di sini subjeknya mana guys? Ada yang tahu nggak? Subjeknya yang mana? The tetraclines. Ya, benar banget. Subjeknya adalah the tetraclines ini ya, the tetraclines. Kemudian are used ya, ini harusnya pakai used ya, pakai 3 ya, maaf. Kurang D. Oke, jadi jawabannya adalah cari yang selain kata kerja karena sudah ada kata kerja gitu. Nah, untuk alpha sudah ada kata kerjanya maka jangan dipilih. Being juga auxiliary mengandung kata kerja. Their family is juga ada kata kerjanya. Maka yang tepat adalah Charlie, a family of. Untuk yang nomor 5. Tadi ada yang pilih Charlie ya, nomor 5 ya. A computerized map. Nah, ini berarti subjek utamanya adalah apa? Gitu ya. A computerized map ya. Untuk of di sini ya, of itu hanya sebagai tambahan dari kata benda sebelumnya. Ya, of itu untuk penggandeng antar kata benda. A computerized map of the freeways using. Nah, using di sini bukan sebagai kata kerja tapi sebagai adjektif ya. Using information. Nah, gathered di sini ya sebagai verb ketiga, sebagai adjektif yang pas ya, diikuti oleh by di sini guys ya, diikuti oleh by dan di sini tidak ada to be-nya. Kalau tidak ada to be langsung tiba-tiba kata kerja kayak seolah-olah bentuk verb kedua atau ketiga tapi diikuti by, berarti otomatis di sini adalah bentuk verb ketiga.